Halo guys, gimana kabar kalian? Kalian sehat hari ini? Semoga kamu sehat selalu ya, dimanapun kamu berada. Semoga Allah senantiasa menjaga kamu. Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Oke, aku udah tanya kabar kamu. Sekarang coba kita tanya bagaimana kabar dunia hari ini. Gak usah jauh-jauh deh, kita berbicara soal Indonesia aja. Plus 62, gimana kabarnya? Gimana kabar umat hari ini? Bagaimana kondisi Indonesia hari ini? Bagaimana kondisi negeri kita hari ini? Sehat? Ataukah justru memprihatinkan? Oke, sangat memprihatinkan bukan? Kenapa? Oke, di sini aku akan menunjukkan ada beberapa hal yang pengen aku tunjukkan kepada kalian, dan mari kita berpikir lebih kritis lagi. Maka sekarang lihat apa yang akan saya pertontonkan. Ini dia. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself. Widih, kacau. Mereka gentayangan. Bagaimana kondisi negeri kita? Aman atau justru memprihatinkan? Jika Anda mengatakan aman dan tidak memprihatinkan, maka coba tanyakan keimanan Anda dan tanyakan kondisi akal sehat Anda. Hari demi hari orang makin gencar aja ya memposting kemaksiatan, maka aku harus lebih gencar lagi untuk memposting kebaikan. Kalau orang lain saja berani untuk memposting kemaksiatan, maka aku harus lebih berani untuk memposting kebaikan. Kenapa tidak? Bukankah itu sebuah tantangan, right? Banyak orang yang justru rata-rata ketakutan dan malu untuk memposting kebaikan karena takut dikata pamer. Padahal orang di luar sana ramai untuk memposting kemaksiatannya dan mereka bangga. Ini loh saya berbuat maksiat. Seharusnya kalau kita melihat ada orang yang bangga dengan kemaksiatannya, justru seharusnya kita menjadikan itu sebagai acuan untuk lebih gencarkan lagi postingan kebaikan. Karena apa? Ketika kita sudah berhenti menggencarkan postingan kebaikan, maka siap-siap postingan-postingan maksiat itu gencar di media sosial kita. Sementara kita tahu bahwasanya orang rata-rata berada di media sosial ini. Kemungkinan berapa? Kurang lebih 99% orang berada di media sosial. Dan Anda mau membiarkannya? Anda mau membiarkan media sosial ini gencar dengan postingan maksiat? Anda membiarkan akidah umat rusak? Tanyakan pada iman Anda, pikiran Anda, hati Anda. Dahulu orang malu berbuat maksiat, malu untuk berpakaian yang terbuka, berpakaian seksi dan semisalnya, malu bahkan sampai yang paling ngeri, suka terhadap sesama jenis ditampakkan. Malu. Sekarang apa? Gencar gentayangan di mana-mana. Dan Anda, kamu, saya, dan kita semua merasa aman? Tidak risih sama sekali dengan keberadaan perilaku mereka? No, di sini saya tidak sedang mencari-cari kesalahan orang. Saya tidak sedang mencari kesalahan orang. Karena banyak yang saya temukan orang mencari-cari kesalahan saya. Anda buat konten kayak gitu, Anda cari-cari kesalahan orang? Tidak, bos. Saya tidak sedang mencari kesalahan orang. Karena yang namanya kesalahan tidak perlu dicari-cari kesalahannya. Menyimpang tetaplah menyimpang dan harus kita basmi. Dan kalau bukan kita yang berbicara, maka siapa yang akan berbicara? Postingan-postingan kemaksiatan bersiap-siap untuk gencar di media sosial kalau Anda tidak speak up. Ketika Anda belum mampu untuk mendukung orang yang menggencarkan postingan-postingan kebaikan, minimal Anda jangan menjatuhkan mental orang yang berusaha untuk mencegah dari kemungkaran yang akan terjadi, mencegah dari orang-orang yang akan melakukan penyimpangan yang sama, termasuk penyimpangan tadi. Sangat mengerikan. Anda tahu kaum Nabi Lut? Gak perlu saya ceritakan bagaimana kisah mereka, karena Al-Quran sudah jelas menceritakan bagaimana penyimpangan yang mereka lakukan, bagaimana ketika Allah melaknat mereka. Dan kita sebagai orang yang melihat perilaku hari ini yang sudah muncul bergentayangan di media sosial, banyak sekali saya temukan di FYP. And you know, coba tanyakan pada diri Anda, tidakkah Anda merasa risih ataukah merasa gelisah dengan keberadaan perilaku mereka? Ataukah justru Anda mendukung? Anda senang dengan keberadaan mereka? Mungkin Anda mengatakan bahwa saya nggak mendukung mereka, saya membiarkan aja. Ketika ada bersitan di hati Anda untuk kemudian merasa aman saja, bahkan ada bersitan tiba-tiba di hati Anda senang dengan mereka, maka disitulah retak keridhaan Anda. Anda sudah ridha dengan keberadaan mereka dan Anda sudah mensupport mereka secara tidak langsung. And you know, istri Nabi Lut bukan orang pelaku penyimpangan, tapi apa? Dia mensupport dan dia mendukung sehingga dia diazab oleh Allah, dilaknat oleh Allah.
Kalau belum bisa untuk melakukan kebaikan, minimal jangan mendukung kemaksiatan itu aja. Karena ini bahaya ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, penyimpangan yang jelas-jelas menyimpang, dan kita mendukung, mereka akan semakin gencar. Lah, kakak kan muslim. Di dunia ini kan bukan cuma muslim doang, ada banyak agama. Setahu saya, tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang suka terhadap sesama jenis. Lah, kak, di dunia ini kan ada juga yang ateis. Oke deh, kita nggak usah berbicara soal agama. Kita bicara di luar konteks agama. Kita bicara soal fitrah manusia. Fitrahnya manusia, fitrah manusia itu suka terhadap lawan jenis, bukan terhadap sesama jenis. Mohon maaf ya, mohon maaf sama sekali. Hewan aja jelas-jelas tidak punya akal. Mereka mampu membedakan mana betina, mana jantan. Lah kita diciptakannya akal, kok nggak mampu untuk membedakan mana perempuan, mana laki, mana jamal, mana jamilah. Inilah yang menjadikan kualitas pembeda antara kita dengan makhluk yang lainnya, yang menjadikan kualitas pembeda antara kita dengan, maaf, binatang. Makanya dengan akal inilah kita akan dihisap, kita akan ditanya di hadapan Allah nanti kelak di akhirat. Sudahkah kita memakai akal kita dengan sebaik mungkin? Sudahkah kita menggunakan akal sehat kita? Tanyakan pada diri Anda, kenapa Anda bisa menyukai sesama jenis padahal Anda sendiri tahu Anda mampu membedakan mana perempuan, mana laki-laki. Lah, orang Islam aja ada yang melakukan penyimpangan, ada kok yang pacaran juga. Kenapa cuma kami yang para lagi bete yang disoroti? Kan sama-sama penyimpangan. Anda tahu itu sama-sama penyimpangan, tapi kenapa Anda lakukan? Inilah mirisnya manusia ketika diberikan peringatan, masih saja menyangkal dan menyanggah, seakan-akan mereka ingin berusaha untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Mereka tahu itu sama-sama penyimpangan, tapi masih dilakukan. Ternyata benar, orang yang tahu belum paham, paham pun belum tentu diamalkan. Halah, sok alim lu, sok benar, sok iye, pergi lu dari sini. Oke, tidak apa-apa kalau Anda mengatakan saya sok benar, sok suci, dan sok apapun, terserah. Saya nggak peduli dengan apa yang Anda katakan, yang jelas saya sudah memberikan Anda peringatan. Dan Allah, Tuhan kita semua, sudah memberikan kita akal sehat untuk membedakan mana jamil, mana jamilah. Saya sudah memberikan peringatan, jika Anda tidak mendengarkan, maka bersiaplah untuk menemui satu kehancuran.